Semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi saya sapa semuanya shalom. Shalom. Jemaat yang di rumah juga saya sapa shalom semuanya. Kiranya kita semua saat ini masih tetap dalam hadirat Tuhan dan terus merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2020 tahun yang lalu, seorang pribadi yang telah rela disalibkan untuk dosa dan pelanggaran kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-19. Saya rindu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah atau dimanapun Anda berada, juga boleh membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Kita buka dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara, sebagai pengantar firman bagi kita, saudara-saudara, sebelum kita membacanya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hitungan ketiga kita akan membaca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjalanan salib Kristus, saudara-saudara, di situ penuh dengan penghinaan, di situ penuh dengan siksaan yang kejam, di situ penuh dengan kesombongan manusia, saudara-saudara. Yesus yang adalah pribadi Allah itu sendiri tetap setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi banyak orang itu adalah kebodohan. Kita berdoa supaya lebih banyak orang Tuhan jamah, karena memang dengan pengertian, pengetahuan tidak akan dapat menyelamatkan seseorang. Tetapi kalau Roh Kudus menjamah mereka, maka Tuhan yang akan memulihkan. Saudara, terkadang melihat cuplikan-cuplikan di banyak YouTube, saudara-saudara, kadang kita merasa jengkel, tetapi saudara, ternyata tidak perlu. Mari sejenak kita renungkan perjalanan salib itu, saudara. Coba bayangkan ketika Yesus pertama ditangkap, mereka melihat kuasa Allah yang maha tinggi lewat apa yang Yesus lakukan. Tak kala Petrus menghunus pedangnya, lalu mengenai daun telinga dari Maltus, seorang prajurit itu, dan daun telinga itu jatuh ke tanah. Tetapi Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu. Lalu Yesus mengambil daun telinga itu dan
menaruhnya lagi pada tempatnya. Dan daun telinga itu tersambung. Saudara, sebenarnya melihat hal itu, orang sudah tahu. Karena tidak ada kuasa, bahkan magic pun tidak dapat melakukannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi harus digenapi. Banyak orang berpikir, loh kok Tuhan mati? Padahal Yesus menggenapi firman Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, saudara-saudara, itu jugalah yang Tuhan lakukan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh kita melihat Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-50. 53, saudara-saudara. Ini adalah gambaran Yesus, saudara-saudara. Saya akan baca kepada kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tarum ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara, mari kita perhatikan. Yesus lahir di tengah-tengah keluarga miskin. Yesus tidak berasal dari konglomerat atau raja. Memang garis keturunannya adalah dari Raja Daud. Selanjutnya, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus mati disalibkan, dia menggenapi firman. Saudara, saya merenungkan bagaimana Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Dia berdoa, dia mengalami depresi yang sangat berat. Sebagai manusia dia masih sakit kalau dicubit. Sebagai Allah, jikalau dia punya ego, saudara-saudara, ketika dia tersakiti, dia bisa memerintahkan berlaksa malaikat surga untuk membebaskannya, untuk melenyapkan setiap prajurit-prajurit. Tetapi untuk menggenapi firman Tuhan, dia harus taat. Sehingga dia berkata, dia berseru, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Dia sudah tahu jalan salib itu. Dia sudah tahu bagaimana hinanya dia. Dia sudah tahu dia diludahi. Dia sudah tahu dia akan ditonjok, dia akan ditimpa kayu yang kasar itu. Tetapi dia terus setia sampai akhir.
orang-orang banyak mengejek dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat sekarang ini, ketika kita harus dipaksa, harus tinggal di rumah kita masing-masing, ini sebuah pembelajaran bagi seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya. Saya katakan, saya tidak menghakimi saudara bahwa setiap yang tidak datang ke gereja mereka adalah orang-orang yang tidak setia, tidak saudara. Tetapi di sini kita sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita benar setia? Apakah kamu yang di rumah benar-benar masih mencari wajah Tuhan? Apakah engkau masih terus membangun mesbah keluarga? Mengingat ketika hambanya menyampaikan firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu baik waktu aku hadir maupun waktu saya tidak hadir. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk kita introspeksi diri kita. Apakah kita setia melayani Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan merindukan kita, saudara. Tuhan merindukan saudara dan saya. Tuhan menginginkan saudara dan saya untuk menyatakan, untuk menggenapi, untuk membuktikan cintanya yang besar bagi saudara dan saya. Dia rela saudara-saudara datang ke dunia. Dia rela. Dia rela, saudara-saudara. Kembali kita kepada Injil Yohanes tadi. Dikatakan di sini, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saya sudah katakan tadi, sebagai manusia daging, tentu Yesus merasakan penderitaan yang sungguh luar biasa di atas salib ini. Orang yang tergantung, berat badannya itu tertumpu kepada tiga paku, 2 di tangannya dan 1 di kakinya. Dan paku itu telah melukai tangannya. Dan berat badannya itu tertumpu. Sakitnya luar biasa, saudara-saudara. Sakitnya tidak ketulungan, saudara. Tetapi dia tetap melakukannya. Saya yakin bukan hanya keringat lagi, saudara, tetapi darahnya terus terkucur. Lalu saudara, karena di situ memang iblis diberikan kesempatan untuk menghujat, untuk mencaci maki. Maka di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Memang ayat 30 di sini katakan sesudah Yesus meminum anggur, tetapi di Injil yang lain Yesus tidak meminumnya, memang dicucukkan di mulutnya, saudara-saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, di sini dikatakan sudah selesai. Inilah yang penting menjadi perenungan bagi kita. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat sudah selesai di sini sangat penting bagi kita.
bahwa Yesus telah menanggung semua penderitaan di atas kayu salib. Jemaat-jemaat terkasih, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, jikalau engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak engkau supaya engkau percaya dalam renungan yang saya sampaikan kepada jemaat. Pekerjaan yang Tuhan inginkan supaya saudara dan saya percaya. Oleh karena itu, apapun keadaanmu saat ini, mungkin ekonomimu terpuruk, mungkin engkau sedang sakit menahun, atau mungkin engkau salah satu yang terkena oleh virus corona. Saya mau katakan kepada Yesus telah tanggung seluruh sakit penyakit 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Oleh karena itu, kalau kau percaya, maka kau akan disembuhkan, maka kau akan dipulihkan, maka kau akan dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita ikut-ikutan kepada kelompok-kelompok yang berkesempatan dalam situasi saat ini sedang menanamkan nilai-nilai yang salah, sedang menanamkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Firman Tuhan tidak akan berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap berkuasa. Bagi saudara yang setia sampai akhirnya, sama seperti Yesus setia, maka kita adalah orang-orang yang menerima bagian kita kelak di dalam kerajaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, maka saudara-saudara, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, dikatakan demikian, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Di salib itu Tuhan tanggung semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir di tempat ini, jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Tadi WL mengingatkan kita, tidak ada seorang yang mau merelakan, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Saudaraku, Yesus juga berkata, kamu adalah sahabatku. Hamba itu tidak mendapat bagian, saudara-saudara. Hamba itu, kalau jomos atau hamba itu, saudara, dia tidak akan satu tempat duduk. Atau kalau tuannya duduk, dia pasti berdiri, saudara. Atau berlutut. Tetapi sahabat, dia akan makan satu meja.
Begitu luar biasa Tuhan menyambut saudara dan saya. Dia berkata, terlalu hina, terlalu sedikit bagimu hanya sebagai hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Yesus telah menyelesaikan semuanya. Maut tidak perlu kita takuti. Hidup ini seperti pujian katakan, kesempatan bagi saudara dan saya. Kesempatan melayani Tuhan. Kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada sebagaimana ada. Biarlah kita menjadi penyembahan bagi Tuhan. Hidup kita sebagai penyembahan. Makanya ketika kau bangkit dari tidurmu, ketika kau bergerak, ketika kau sedang melakukan aktivitas, ketika kau sedang bekerja, kamu sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. Itu yang Yesus katakan, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Ketika kau sedang berbicara, kamu adalah penyembahan bagi Tuhan. Maka jangan ada perkataan yang sia-sia. Maka jangan ada perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi penyembahan di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ejekan, hinaan, itu Tuhan sudah alami, saudara-saudara. Dalam hidupnya, dalam pelayanannya, kalau kita melihat, Yesus tidak pernah dapat dipojokkan oleh siapapun ahli Taurat. Tetapi ada kalanya Yesus, dia menyingkir, saudara-saudara. Dia menyingkir untuk menghindari konflik, bukan karena dia takut, karena dia masih punya tugas untuk menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita di dalam hidup kita begitu gampang emosi, begitu gampang kita terpancing, saudara-saudara. Mari kita belajar lewat jalan salib itu. Ketika Yesus memikul salib itu, berjalan kiri kanan dipenuhi oleh orang-orang. Ada yang merasa kasihan kok ini disalibkan. Tapi Yesus menghibur, jangan kasihani aku, kasihanilah dirimu. Ada orang mengejek, ada orang melempar mungkin, ada orang mungkin menonjoknya, ada orang meludahinya. Tidak gampang dia untuk memikul salib sampai ke bukit Golgota. Terkadang dia terjatuh dengan tubuh yang penuh dengan luka-luka cambukan itu, ditimpa kayu yang kasar lagi. Kalau kita perhatikan film The Passion yang diproduksi, yang dibuat, hampir sama dengan kejadian yang sebenarnya. Tangan Yesus sampai patah. Saudara-saudara, mari renungkan kebaikan untuk membuktikan Yesus sudah mati. Para prajurit itu mengambil tombak, lalu menombakkan di lambung Yesus. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, memastikan kematiannya, lambungnya ditombak, saudara-saudara. Yesus mati. Yesus selesaikan semua dosa-dosa kita. Yesus oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah membasuh setiap dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu, jangan lagi kita berbuat dosa, tetapi mari kita semakin giat. Mari kita semakin giat. Jangan tinggalkan Tuhan. Kerjakan keselamatan. Baik atau tidak baik waktunya, kerjakan keselamatan. Orang tua perkatakan firman kepada anak-anakmu, karena hari-hari ke depan akan semakin jahat. Kasih orang akan semakin memudar. Kalau kau perhatikan kejadian saat ini sedang membalikkan keadaan yang seharusnya. Oleh karena itu mari saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Kematian Tuhan Yesus membebaskan saudara dan saya dari segala dosa dan pelanggaran. Di atas salib itu Yesus menggantikan dosa dengan nyawanya, sehingga saudara dan saya menjadi layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti keruncing, Tuhan ubahkan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu begitu banyak, kau yang mendengarkan firman Tuhan, sebesar apa dosamu, Tuhan sudah hapuskan seluruh dosa manusia. Oleh karena itu, jangan lagi berbuat dosa, tetapi ikutlah Tuhan kepada perempuan yang Tuhan selamatkan dari hukuman rajam. Ketika perempuan itu sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang akan menghakimi dia, lalu Yesus berkata, aku pun tidak akan melempar kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Seharusnya kita mati, saudara. Seharusnya perempuan itu mati di raja. Tetapi dia tidak jadi di raja. Oleh karena itu, perempuan itu bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dosa berakibat maut, kematian yang kekal. Firman Tuhan katakan, akibat dari dosa adalah maut. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, bagi engkau yang percaya, maka dosamu sudah dihapus. Maka ketika kau percaya kepada Yesus, seketika kau berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dari kerajaan maut kepada kerajaan kehidupan kekal selama-lamanya. Tetapi pada intinya, jangan berbuat dosa. Akan tetapi bukan berarti penebusan Yesus itu untuk seterusnya dan selamanya. Penebusan itu, status sebagai anak Allah itu melekat kekal. Tetapi jika engkau yang melepaskan statusmu itu, engkau sendiri yang meninggalkan Tuhan, dan engkau yang berbuat dosa kembali. Karena itu saudara-saudara, kerinduan Yesus sebagaimana di Yohanes 17 ayat 24, saudara boleh kita baca bersama-sama, dikatakan di situ, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Kau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Kau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mau supaya saudara dan saya bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini, mati, supaya saudara dan saya juga memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari renungkan kebaikan. Oleh karena salibmu, seluruh hidup
Mari renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sedang mengajak. Tuhan sedang membawa kepada rencana. Namun si iblis tidak pernah tinggal diam. Jikalau engkau di dalammu dan Tuhan ada di dalammu, maka kuasa iblis tidak akan berkuasa, melainkan perlindungan, pertolongannya atas hidup. Namun jika engkau di luar Kristus, maka engkau rentan menjadi mangsa bagi iblis. Itu sebabnya saya berikan judul penagembala bulan ini, Yesus Gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi, Yesus telah mati bagimu. Engkau adalah anak Allah. Engkau Tuhan tebus. Oleh karena itu jangan tinggal di luar Kristus, tetapi tinggallah di dalam tinggallah bersama kawanan, tinggallah bersama umat-umat Tuhan. Kuasa darahnya menghancurkan kuasa apapun. Berulang kali saya ingatkan, renungkan kembali firman Tuhan di dalam Roma 8, bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah itu. Haleluya. Ada tempat yang mulia